Agus dan Tommy melakukan perjalanan bersama, berjalan melewati berbagai tempat dengan spot-spot yang indah memanjakan mata. Tentunya mereka tidak berjalan melewati jalanan karena sudah dipastikan jalanan adalah rawannya begal dan orang-orang jahat. Di suatu tempat, Agus dan Tommy melihat bunga-bunga berwarna biru bermekaran. Agus terpukau, tapi Tommy bilang bunga tersebut adalah tanda adanya Virus X Misteri. Jadi dimanapun virus itu ada, bunga birunya juga pasti ada. Setelah lama berjalan, mereka berdua sampai di sebuah mobil bus terbengkalai. Ternyata Tommy pernah ke sana, dan untungnya sempat menyimpan persediaan obat dan makanan di dalam bus, meskipun tidaklah banyak. Masih belum diketahui obat apakah yang diminum oleh Tommy. Sure. Setelah itu Tommy mengajak Agus makan bersama, sambil memberitahukan rencananya bahwa besok mereka berdua akan pergi ke pasar, karena di sanalah kereta menuju Colorado berada. Singkat cerita, pada esok harinya, Agus terbangun dengan raut wajah terkejut, karena ia mengalami mimpi yang buruk. Tommy sudah bangun duluan dan ia sudah menyiapkan sebuah kostum samaran untuk Agus, agar tidak ketahuan oleh orang-orang kalau Agus adalah anak hibrida. Nanti Agus akan berpura-pura menjadi anak manusia normal yang sedang cosplay anak hibrida. Well, today, that's our secret. Singkat waktu, sampailah Agus dan Tommy di stasiun kereta yang bersebelahan dengan pasar. Bukan bersebelahan sih guys, tapi stasiunnya ada di dalam pasar. Agus tentu saja terkagum-kagum karena baru pertama kali melihat kereta api sungguhan. Untuk masuk ke pasar dan stasiun, Tommy harus membayar dengan 2 buah baterai. Lalu di dalam pasar, Tommy membelikan Agus sebuah karamel apel. Meskipun sempat terjadi sedikit drama karena Agus asal ambil aja gitu karamel apelnya. Setelah itu Tommy meminta Agus untuk menjadi anak yang baik, memintanya untuk duduk menunggu karena Tommy hendak membeli tiket kereta dan juga obat. Karena persediaan obat miliknya habis dimakan sama Agus. Awalnya Agus menurut untuk diam di tempat duduk menunggu. Sampai akhirnya matanya teralihkan pada sebuah peta besar. Dan Agus mencoba mencocokkannya dengan peta miliknya. Dan tak berakhir sampai di situ. Agus mendengar suara anak-anak yang sedang bermain. Tanpa sadar Agus bergegas ingin bergabung dengan mereka. Sedangkan Tommy setelah selesai membeli tiket, dia pergi mencari kenalannya yang menjual persediaan obat di pasar tersebut. Ya, sambil berjalan Tommy sesekali mencuri barang untuk survive, man. Di sini kan dunianya udah apokalips. Tapi Tommy tak kunjung menemukan si pedagang. Pas ditanyain ke pedagang lain, ternyata kenalan Tommy yang menjual obat itu disita semua barang dagangannya oleh organisasi Last Man. Organisasi Last Man ini sudah seperti pemerintah di dunia yang sekarang. Jadi semuanya patuh kepada organisasi Last Man. Di saat yang sama, Agus berhasil menyusul anak-anak yang juga memakai kostum anak hibrida seperti Agus. Tapi raut wajah Agus seketika berubah saat melihat anak-anak itu tampaknya sangat membenci anak hibrida. Sampai-sampai permainan mereka adalah menyakiti benda-benda yang bergambar anak hibrida. Agus nampak ketakutan, tapi seorang gadis perempuan muncul di belakangnya, berusaha membuat Agus tenang. Dia sepertinya gadis yang baik, tapi gadis itu meminta Agus untuk ikut dengannya. Untungnya Tommy keburu muncul, menghentikan Agus yang hendak pergi jauh. Dan dalam sekejap, gadis yang tadi sudah menghilang. "Ngasuh bocil emang susah ya," gerutu Tommy. Pria itu segera mengantarkan Agus untuk naik kereta. Dan di saat mengantri, Tommy memberikan bekal makanan untuk Agus. Tapi tiba-tiba Agus berkata kalau dirinya mencium aroma permen Tommy dalam jumlah yang banyak. Maksud Agus adalah obatnya Tommy. Those men, they have lots of your candy in those boxes. Mendengar hal itu, Tommy pun meminta bantuan Agus untuk menemukan obatnya. Berkat kemampuan penciuman Agus yang tajam, tak butuh waktu lama bagi Agus untuk bisa menemukan obat tersebut. Tommy tampak sangat senang melihat persediaan obatnya yang begitu banyak. Meskipun di situ Tommy harus mengurus dulu seorang penjaga Last Man, itu tidak masalah bagi Tommy si Big Man.
Lalu di saat mereka berdua hendak kembali ke stasiun, ada satu last man lagi yang menciduk Tommy dan Agus. Lagi-lagi Tommy bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi satu kesalahan yang dilakukan Tommy adalah ia tak membunuh para penjaga itu. Sehingga di saat Agus akan naik kereta, penjaga last man tadi yang sudah sadar memberitahu semua penjaga untuk menangkap Tommy dan Agus. Di situ Tommy dan Agus tidak bisa berkutik. Dan para penjaga last man nampak semakin senang saat mengetahui kalau Agus ternyata adalah anak hibrida beneran. Scene beralih pada Dr. Adit, memperlihatkan bagaimana dia berusaha meneliti semua catatan yang diberikan Dr. Bell. Hari demi hari, Adit berusaha mencari alternatif pembuatan obat tanpa harus mengorbankan nyawa anak hibrida. Akan tetapi sepertinya obat yang Adit buat itu tidaklah manjur setelah diberikan kepada Rani. Adit bingung dan selalu larut dalam pikirannya. Apakah harus melakukan hal buruk seperti yang dilakukan oleh Dr. Bell? Suatu hari, Adit didatangi beberapa pasukan last man yang datang membawa sekotak pasokan medis. Awalnya Adit mengira di dalamnya ada anak hibrida. Dia sudah keringat dingin membuka isinya satu persatu. Tapi ternyata tidak ada apa-apa selain persediaan obat. Hari berikutnya, Adit dan Rani terpaksa menghadiri pesta yang diadakan oleh salah satu tetangga mereka yang bernama Duncan. Kalau mereka tidak hadir, kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan. Jadi ya hadir saja. Siapa sangka, saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba Duncan ketahuan jari kelingkingnya bergerak-gerak sendiri. Alhasil semua teman-temannya langsung menahannya. Dan Adit diminta untuk memeriksa darahnya Duncan. Setelah diketahui kalau Duncan positif terinfeksi virus X Mystery, dia langsung diikat seluruh badannya menggunakan lakban. Dan kemudian Duncan dibakar hidup-hidup beserta rumahnya sekalian. Adit dan Rani merasa ngeri karena menyaksikan tradisi ini untuk yang kesekian kalinya. Bahkan tetangga-tetangga mereka yang lain tampak sudah terbiasa dengan tradisi tersebut. Sampai ada yang sambil makan menyaksikan pembakaran yang kejam itu. Beralih lagi pada Agus dan Tommy yang sekarang sedang di talian untuk dibawa pada bos mereka, pemimpinnya para pasukan last man. Tetapi dalam perjalanan, pasukan last man itu disergap dan diserang oleh sekelompok orang asing bertopeng. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang sama yang mengawasi Tommy dan Agus di episode 2 lalu. Pasukan last man dibantai habis oleh mereka. Dan ternyata pemimpinnya merupakan gadis yang sempat menolong Agus tadi di pasar. Dan mereka semua hanyalah sekumpulan anak-anak remaja. Di bagian akhir diperlihatkanlah pemimpin last man yang bernama Jenderal Abbott. Dari wajahnya saja kita bisa tahu kalau pria ini sangatlah kejam dan jahat. Lalu ada seorang anak buahnya yang melaporkan bahwa mereka telah menemukan wanita yang sudah mereka cari-cari selama ini. Entah siapa yang dimaksud oleh si anak buah. Tapi setelah si anak buah pergi, Jenderal Abbott melihat poster yang berisikan informasi mengenai tempat perlindungan bagi anak-anak hibrida. Siapakah yang membuat poster tersebut, teman-teman? Sweet Tooth bersambung berlanjut ke episode 4. Pembukaan episode 4 menyorot kembali Amy yang tinggal di kebun binatang. Dan kini anak hibrida babi yang ditemukannya sudah tumbuh besar. Anak itu juga bisa bicara sama seperti Agus. Amy memberikannya nama Wendy dan tentu saja menganggap Wendy seperti anak kandungnya sendiri. Hari ini Amy mengajak Wendy untuk berbelanja di kota. Lebih tepatnya mengambil ya, soalnya mereka enggak membayar apapun yang mereka ambil di toko-toko. Sebab tidak ada satupun orang yang menjaga. Karena pandemi virus X Mystery banyak orang yang mati dan hanya tersisa sedikit manusia yang masih hidup. Bangunan-bangunan di kota juga sebagian besar sudah ditutupi oleh lumut. Bagi Amy, vibes kota yang seperti sekarang ini membuatnya sangat tenang dan juga senang. Ia sudah bosan dengan hiruk pikuknya kota di masa dulu. Sekarang udara juga benar-benar terasa segar. Tapi di suatu momen, terjadi ketegangan di saat ada seorang prajurit last man yang berpatroli di kota tersebut. Untung saja Amy dan Wendy berhasil bersembunyi. Kalaupun mereka ketahuan, Amy sudah siap dengan senapannya. Tapi untungnya mereka berdua tidak ketahuan. Setelah kembali ke markas mereka yaitu kebun binatang, ketegangan itu sudah tidak terasa lagi.
Amy dan putrinya menghabiskan waktu bersama, menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Needs more. Lalu pada malam harinya saat mereka berdua tertidur, Amy dan Wendy dikejutkan dengan suara alarm yang Amy buat, menandakan adanya seorang penyusup. Dengan cepat Amy mengambil senapannya dan bergerak untuk mencari siapakah penyusupnya. Tapi ternyata penyusupnya bukanlah orang jahat, melainkan seorang anak hibrida marmot tanah yang lucu. Seperti kebanyakan anak hibrida, yang satu ini juga tidak dapat bicara seperti manusia. Tapi dia bisa berkata, "I am Bobby," yang artinya aku Bobby. Untunglah Bobby nyasar ke sini ya guys, bukan ke tempat Last Man. Kasihan banget kalau anak selucu ini dijadikan bahan eksperimen oleh Last Man. Beberapa hari kemudian, Wendy membuat sebuah gambar yang langsung diberikan pada ibunya itu. Wendy mengusulkan untuk membuat poster selebaran tempat perlindungan yang menampung anak-anak hibrida. Siapa sangka Amy menyetujuinya. Lah, apakah ternyata yang membuat poster selebaran tempat perlindungan ini adalah Amy dan Wendy? Kalau iya, berarti latar waktunya ini berbeda dengan latar waktu Agus dan Dr. Adit. Timeline Amy ini sepertinya ada di masa lalu, dan timeline Agus ada di masa depan. Beda beberapa tahun gitulah. Mungkin ya guys, bisa aja saya salah. Kembali pada timeline Agus. Sekumpulan remaja yang menolong Agus menjuluki diri mereka dengan nama-nama hewan. Si pemimpin diketahui bernama Bear, yang berarti beruang. Wah, enak ya, Bear bisa membeli apa saja yang dia mau karena dia beruang. Tapi di dunia apokalips, uang sudah tidak berguna ya guys ya. Bear memberikan perintah pada anak-anak buahnya untuk membunuh pria besar yang bersama dengan Agus. Tetapi di situ Agus berusaha melindungi Tommy, sehingga Bear memutuskan untuk membawa saja Tommy dan Agus dua-duanya. Take them both back. Singkat cerita, sampailah mereka semua di markas kelompok Bear yang merupakan sebuah tempat taman hiburan. Tapi cuma Agus yang dibawa masuk ke dalam markas, membuat Agus bertanya-tanya kemanakah Tommy dibawa. Bear menjawab mereka harus menahan Tommy sementara, memastikan pria besar itu tidak berbahaya. Bear juga berjanji tidak akan menyakiti Tommy. I promise. Kehadiran Agus disambut dengan sangat meriah oleh para pengikut Bear. Diceritakan kelompok Bear ini punya visi dan misi untuk menyelamatkan anak-anak hibrida. Dan baru kali ini mereka bertemu dengan anak hibrida yang bisa bicara. Jadi mereka pun memperlakukan Agus dengan sangat spesial. It's worth it. These? My papa let me in syrup, but he said it would rot my teeth. What are these? They're sour gummies. I'm not sure how much longer we can hold him. You've seen how big he is, right? Setelah asik bermain, Bear dan kawan-kawan bercerita pada Agus bahwa sebelum adanya virus X misteri, bumi sekarat. Itu dikarenakan keserakahan orang dewasa yang hanya ingin mementingkan diri sendiri. Polusi dan sampah di mana-mana, hutan-hutan ditebang, dan sumber daya bumi terus dikeruk tanpa henti. Tapi semuanya berubah di saat anak-anak hibrida muncul. Bumi pun mulai pulih. Bagi Bear dan kawan-kawan, bukanlah anak-anak hibrida yang menyebabkan adanya virus. Virus itu adalah bentuk pertahanan alam. Dan anak-anak hibrida yang lahir adalah sebuah petunjuk. Karena anak-anak hibrida bisa hidup tanpa merampas dan merusak alam. Oleh sebab itu, kelompok Bear berdedikasi untuk melindungi dan menjaga anak-anak hibrida dengan segenap jiwa dan tenaga mereka. Dan perlu diketahui, keluarga Bear juga dulu dibunuh oleh orang-orang Last Man. Beberapa saat kemudian, saat para remaja kelompok Bear sedang menonton kartun bersama, Agus diajak menggambar oleh Bear. There's a books here. Dan di sana mereka saling berbagi cerita. Bear lalu membantu Agus untuk menemukan informasi tentang ibunya. Bear punya seorang anak buah yang cukup ahli dalam mencari informasi. Tapi setelah itu Bear memberitahu Agus bahwasanya Tommy tidaklah sebaik yang Agus kira. Di dadanya terdapat tanda organisasi Last Man. Itu artinya Tommy adalah anggota dari kumpulan orang jahat itu yang punya tujuan untuk memusnahkan seluruh anak-anak hibrida.
dan mereka tak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi. Bear memperingatkan Agus untuk jangan pergi bersama Tommy dan sebaiknya Agus menetap bersama mereka di sini. Mendengar semua itu, justru Agus malah ingin dipertemukan dengan Tommy karena anak itu takut Tommy telah disakiti. Pada keesokan harinya, diantarkanlah Agus ke sebuah tempat di mana kelompoknya Bear menahan Tommy. Bear di sana mendesak Tommy untuk mengatakan pada Agus siapa sebenarnya sosok asli Tommy. Akhirnya Tommy pun mengakui kalau dulu memang iya dirinya adalah anggota Last Man. Tapi kini dirinya sudah berubah dan tobat ke jalan yang benar. Dulu dirinya terpaksa melakukan hal-hal yang buruk untuk bisa bertahan hidup. Tetapi meskipun sudah mendengar itu, Bear dan kawan-kawan tidak bisa memaafkan Tommy. Karena pastinya dosa Tommy sangatlah berat. Berapa banyak keluarga yang telah Tommy bantai, dan berapa banyak anak hibrida yang telah dilenyapkan oleh Tommy. Tommy pun terdiam dan tak bisa menjawab apa-apa. Tetapi Agus segera mengungkapkan isi hatinya. Tidak peduli Tommy seperti apa di masa lalu, yang jelas sekarang Tommy adalah orang yang baik. Tommy menolongnya, menyelamatkannya dan bahkan membantu Agus mencari ibunya. Agus pun memohon agar Tommy tidak disakiti oleh kelompoknya Bear. Akan tetapi kelompoknya Bear tetap membawa Tommy untuk dieksekusi. Agus tampak sangat marah kepada Bear karena telah melanggar janjinya sendiri. Beberapa saat kemudian seluruh anggota kelompok Bear berkumpul di tempat eksekusi, bersiap untuk menghukum mati Tommy. Tetapi di sana tiba-tiba Bear berpidato, mengatakan tentang tindakan mereka bersama yang mulai melenceng dari visi dan misi. Dan jika mereka mengeksekusi Tommy, itu artinya mereka juga melukai Agus, anak hibrida yang mereka lindungi bersama. Jadi pada momen itu, Bear memberi perintah untuk tidak jadi mengeksekusi Tommy. Namun, Tiger wakilnya Bear langsung menentang keputusan tersebut. Dendamnya terhadap Last Man telah membutakan Tiger dan juga para anggota kelompok Bear. Sehingga mereka malah tidak menuruti perintah Bear dan tetap menjalankan aksi eksekusi. Dibukalah sebuah kontainer yang di dalamnya terdapat seekor harimau buas yang lapar, siap untuk melahap Tommy. Tetapi Agus langsung meluncur, berhadapan dengan si harimau dan berkata, "Tolong jangan sakiti temanku." Di mana hal itu membuat sang harimau seketika jinak dan tenang. Kontainer segera ditutup dan dikunci kembali. Tapi hal itu menimbulkan perselisihan di antara para kelompok Bear. Sebagian besar mendukung Tiger dan sebagian laginya setuju dengan Bear. Lalu terjadilah pertempuran di antara kedua kubu itu. Meskipun Bear berteriak memberi perintah agar mereka semua berhenti, tapi perintah Bear sama sekali tidak didengar. Agus tentunya memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan Tommy. Dan mereka berdua langsung saja melarikan diri dari tempat tersebut. Kini kamera akan beralih pada Dr. Aditya Singh yang mau berangkat bekerja di pagi hari. Ia melewati rumahnya Duncan yang telah dibakar. Banyak tumbuh bunga berwarna ungu di sekitar halaman rumahnya. Setelah sampai di klinik, Adit mengikuti instruksi dari Dr. Bell untuk menembakkan sebuah suar ke udara. Tapi saat dirinya pulang ke rumah, terlihat ada tetangga mereka yang bernama Nancy sedang mengobrol dengan Rani. Nancy memberikan usul untuk melakukan pemeriksaan virus secara rutin tiap minggu pada seluruh warga. Tentu saja, Adit dan Rani tidak menyetujuinya. Mereka beralasan kalau alat tesnya terbatas. Semakin lama di sana, Nancy semakin curiga terhadap Adit dan Rani. "Baiklah, kalau kalian tidak setuju, aku akan meminta rapat pertemuan diadakan." "Baik," ucap Nancy sambil pergi. Adit pun berusaha menghentikannya. Dan ternyata Nancy memang menaruh curiga sedari awal kepada Rani, yang memang belakangan ini terlihat kurang sehat. Waduh, gimana ini? Dan tiba-tiba Nancy terjengkang karena ditendang oleh kudanya Adit sampai meninggoy. Panik mengetahui tetangga mereka itu telah modar dunia, Adit dan Rani segera menggusur mayat Nancy ke rumah mereka. Oh my god, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sweet Tooth bersambung berlanjut ke episode 5. Episode 5 diawali dengan memperlihatkan Dr. Bell di rumahnya yang bersantai di malam hari. Tiba-tiba ia didatangi oleh Jenderal Abbott dan pasukan Last Man-nya. Kedatangan Abbott kemari adalah untuk menanyakan di mana buku jurnalnya Dr. Bell
tentang penelitian obat virus X Mystery. Dr. Bell langsung saja memberikan jawaban kalau buku itu telah diserahkannya pada Dr. Adit, penggantinya. Tetapi di situ Abbott tahu bahwasanya Dr. Bell ini tidak benar-benar sakit kanker. Dia hanya berpura-pura. Jadi apa alasan Dr. Bell keluar dari penelitiannya? Lalu Dr. Bell menjawab bahwa dirinya sudah muak bekerja untuk Abbott. Ia sudah tidak sanggup lagi membunuh anak-anak hibrida dan menggunakannya untuk eksperimen. Selain itu, Dr. Bell yakin tidak akan ada obat permanen untuk virus X Mystery. Pada akhirnya, umat manusia akan punah oleh virus X Mystery. Dan anak-anak hibrida adalah penerus umat manusia untuk menjaga dan merawat bumi setelah manusia tiada. Itulah yang Dr. Bell yakini. Mendengar hal itu tentu saja Abbott sangat tidak suka. Sehingga pada akhirnya Abbott melakukan sesuatu yang buruk dengan menyuruh anak buahnya untuk menyuntik Dr. Bell menggunakan sebuah cairan obat. Yang entah apa, racun mungkin, entahlah. The constant companion. Scene lalu beralih pada sisi Agus, melanjutkan yang kemarin saat dirasa sudah aman dan jauh dari markasnya kelompok Bear. Tommy berterima kasih terlebih dahulu kepada Agus karena telah menyelamatkannya. Sebagai bentuk terima kasihnya, Tommy berkata bahwa dirinya akan menemani Agus pergi ke Colorado mencari ibunya. Agus tentu saja sangat senang mendengarnya. Don't go make it a big deal. Setelah beberapa saat mereka berjalan, mereka berdua bertemu dengan Bear yang katanya juga ingin pergi dari tempat ini. Tidak ada alasan lagi bagi Bear untuk tetap di sini, dan sebelum itu ada hal yang ingin Bear berikan kepada Agus, yaitu alamat Birdie, ibunya Agus. Semalam kan Bear sempat meminta bantuan temannya untuk melacak tempat tinggal Birdie. Agus sangat berterima kasih. Lalu ia mengajak Bear untuk ikut bersama mereka. Bear mau-mau aja, tapi Tommy tidak setuju. Alhasil, Agus berusaha membujuk Tommy. We have to go with her. No. Come on, big man. The train will get us to Colorado. Akhirnya Tommy pun luluh dan mereka pun melanjutkan perjalanan bertiga. Follow my... Damn it. Ada satu momen lucu saat mereka bertiga melihat sebuah parasut yang sudah usang menggantung di atas pohon. Agus bertanya-tanya kenapa pohonnya memakai selimut. Di situ, Tommy menjelaskan kalau itu adalah parasut. Dahulu, orang-orang menggunakannya saat terjun dari pesawat terbang dan mendarat dengan selamat di tanah. Hal itu dilakukan untuk bersenang-senang memacu adrenalin. Tapi Bear menambahkan kalau parasut juga digunakan untuk perang, di mana orang-orang saling membunuh. Mendengar itu semua, Agus di situ malah mengira kalau Tommy dan Bear sedang ngibulin dia. Meskipun anak kecil, aku tidak bodoh ya. Kalau parasut ini sangat ajaib, bisa bikin orang terbang, kenapa cuma digantung di pohon? Tanya Agus, merasa ragu dengan cerita kedua temannya. Tommy dan Bear yang melihat ada mayat manusia yang tergantung di pohon di sebelahnya langsung mengiyakan kalau mereka cuma bercanda. Untung aja Agus tidak melihat mayat yang tergantung itu. Beberapa saat setelah melanjutkan perjalanan, mereka bertiga terhenti. Karena di depan mereka terdapat lembah yang seluruhnya dipenuhi bunga ungu X Mystery. Bisa sebanyak itu katanya karena dulu saat orang-orang mati massal karena virus X Mystery, mayat-mayatnya dibuang ke tempat ini. Lantas bagaimana cara mereka untuk lewat? Karena hanya lewat sinilah satu-satunya jalan tercepat untuk mencapai jalur rel kereta. Sebenarnya belum ada sih yang meneliti bunga ungu ini apakah bisa menularkan virus X Mystery atau tidak. Tapi justru karena tidak ada yang tahu, makanya mereka harus menghindar dan berjaga-jaga. Bear lalu menunjuk sebuah jembatan gantung yang sudah reot. Katanya ia dan Agus bisa melewati jembatan tersebut. Tapi tentu saja Tommy tidak bisa, karena jembatannya tidak akan sanggup menahan bobot badan Tommy. Keduanya pun langsung bertengkar, karena Tommy yakin ini memang rencana Bear untuk memisahkan Agus dengan dirinya. Ya, yang menuntun mereka ke sini adalah Bear. Tak tahan melihat kedua temannya terus berdebat, Agus mengancam mereka dengan naik ke jembatan lebih dulu. Tommy dan Bear tentu saja panik. Mereka berusaha membujuk Agus agar kembali.
Tapi Agus tidak mau karena Bear dan Tommy masih saja berdebat, bahkan untuk urusan membujuk dirinya. Dan tiba-tiba salah satu papan jembatan patah, sehingga Agus pun jatuh ke bawah. Anak itu terguling-guling di lembah bunga X Mystery dan berakhir pingsan. Saat Agus tersadar, ia mendapati dog boneka kesayangannya itu hidup, menjilati wajahnya lalu berlari pergi. Dog? Agus tentu saja segera mengejarnya hingga sampai ke hutan. Tapi di hutan itu Agus malah melihat sebuah kotak surat yang mengeluarkan banyak sekali permen. Ini masih Agus mimpi ya pemirsa. Lalu setelah itu Agus berjumpa dengan Paba. Ia tampak sangat senang dan mengatakan sangat merindukan ayahnya itu. Agus juga minta maaf karena telah melanggar peraturan ayahnya, yaitu tidak boleh pergi keluar pagar. Ayah tahu kau akan melakukannya cepat atau lambat. Kau tidak salah, tapi tidak juga benar. Saat tumbuh dewasa, kita tidak selalu tahu mana yang benar. Tapi yang pasti, kau harus selalu mendengarkan hatimu, ucap Paba. Kemudian, Paba mengucapkan beberapa patah kata mutiara dan nasihat sebelum dirinya menghilang. Agus tampak sangat sedih saat Paba pergi. Tapi anehnya, di mimpinya Agus itu kok bisa si Agus memimpikan sosok Jenderal Abbott? Kan Agus belum pernah ketemu sama Jenderal Abbott. Entahlah. Di dunia nyata, Tommy dan Bear berusaha menolong Agus, menggendongnya keluar dari lembah bunga X Mystery. Tommy dan Bear melindungi tubuh mereka dengan parasut dan pakaian dari mayat di hutan tadi. Setelah Agus kembali tersadar, Agus meminta Tommy dan Bear untuk melakukan salam persahabatan. I'm not afraid. Get me out of this thing. Now, let's go. Mulai saat ini, Tommy dan Bear harus akur. Itulah hal yang diinginkan oleh Agus. Dan singkat cerita, sampailah Agus, Tommy, dan Bear di jalur rel kereta. Wah, indah dan damai banget ya guys kalau kita bikin rumah dan tinggal di sekitar situ. Tapi takut begal sih. Scene beralih pada Dr. Adit yang tampak sedang membersihkan bunga-bunga ungu di halaman rumahnya. Apakah bunga-bunga itu muncul karena Rani? Tetapi tetangga mereka yang lain yang bernama Nunu sepertinya tidak curiga. Ia hanya membagikan selebaran kepada Adit karena tetangga mereka yang bernama Nancy sudah 3 hari menghilang. Setelah itu Adit masuk ke rumah dan menemui istrinya. Mereka berdua tahu kalau Nancy telah mukad dan mereka menyembunyikan mayatnya di ruang pembeku. Lebih tepatnya di ruang pembeku tempat Adit bekerja. Di tengah kegalauan mereka, tiba-tiba terdengar suara panggilan radio yang memberitahukan kalau organisasi Last Man telah mengirimkan paket ke klinik. Apakah paket ini berisi anak hibrida? Adit dan Rani segera bergegas ke sana. Sesampainya di sana mereka memang menemukan sebuah kotak paket. Tapi mereka berdua agak heran karena si Samantha, karyawan yang bertugas menjaga klinik, kenapa tidak ada begitu? Kan ini masih jam kerjanya. Tidak mau ambil pusing, Adit dan Rani segera membawa kotak paketnya ke ruangan kerja Adit. Tapi saat mereka buka, justru isinya adalah sebuah pesan yang berbunyi, "Kita kehabisan hibrida." Entah harus sedih atau senang mereka mendapat pesan itu. Tapi tentu saja sangat sedih sih karena Rani tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi tanpa obat virus X Mystery. Tiba-tiba di situ Rani sadar kalau pintu ruangan pembeku terbuka. Adit pun mengecek ke dalam, mayatnya Nancy masih ada. Lalu siapa yang membuka pintu ruangan pembeku? Apakah Samantha? Menyadari mereka berdua dalam situasi yang sulit, Adit segera mengajak Rani untuk pergi. Akan tetapi, para warga masyarakat Sanctuary keburu datang ke tempat itu. Dan tentunya mereka langsung menggerebek Adit dan Rani yang mereka duga telah membunuh Nancy. Adit memutar otak. Ia lantas menjelaskan bahwa Nancy terserang virus X Mystery. Kenapa dirinya tidak mengatakannya pada siapapun? Karena Adit sudah muak dengan ritual para warga yang harus membakar teman sendiri. Bukankah ada cara yang lebih manusiawi? Awalnya semua orang mau mendengarkan Adit. Namun orang-orang langsung heboh saat melihat Rani di situ terbatuk-batuk dan wajahnya nampak pucat.
Semua orang langsung pakai masker, lalu tanpa babi buba langsung membawa sepasang suami istri itu untuk diikat di rumah mereka. Adit dan Rani didudukan di kursi lalu dililit menggunakan lakban. Para warga tidak peduli meskipun Adit dan Rani memohon-mohon untuk diampuni. Setelah selesai mengikat pasutri itu, para warga pun mulai membakar rumahnya beserta Adit dan Rani. Keduanya tampak sudah pasrah dan berusaha seikhlas mungkin untuk menghadapi kematian mereka. Tetapi nasib berkata lain. Pasukan Last Man datang memadamkan api di rumahnya Adit. Jenderal Abbott juga ada. Ia langsung menemui Adit dan menyapanya. "Kau pasti Dr. Aditya Singh, benar?" tanya pria botak itu. Di bagian akhir diperlihatkan lagi timeline Amy dan Wendy, di mana ternyata memang benar merekalah yang mendirikan tempat perlindungan anak-anak hibrida. Bisa kita lihat posternya memang sama persis. Tapi kalian ingat kan waktu Agus dan Paba berada di hutan, ada pesawat yang menyebarkan selebaran posternya. Apakah Amy punya pesawat di kebun binatang ini? Meski begitu, orang-orang tidak bisa langsung datang ke kebun binatang Amy. Di poster itu hanya berisikan frekuensi radio miliknya, agar orang-orang yang menemukan anak hibrida bisa menghubunginya. Setelah itu, Amy akan menyuruh orang itu untuk menaruh anak hibridanya di suatu tempat, dan Amy akan mengambilnya saat situasi di sana sudah aman. Tentunya Amy akan melakukan pengintaian terlebih dahulu. Semua itu Amy lakukan agar tempat perlindungannya ini tidak diketahui oleh siapapun yang mungkin punya niat jahat, terutama organisasi Last Man. Tapi di suatu hari Bobby membawa kabar buruk. Ia menemukan sebuah peta pink di pagar kebun binatang. Itu tandanya Last Man telah menemukan keberadaan mereka. Oh my god, ini sangat gawat. Oh ya, by the way, anak hibrida meskipun gak bisa bicara seperti manusia, mereka bisa mengucapkan 1 atau 2 patah kata. Seperti barusan, Bobby menyebut pagar. Time catches up to us.